Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman, dan di Kompas Bisnis kali ini ada yang luar biasa. Saya kedatangan narasumber, ada Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Bapak Pradana Murti. Pak Pradana, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Kita akan membahas banyak hal, terutama ini terkait dengan standar pelindungan lingkungan dan sosial atau ISS dari PT SMI begitu ya. Yang pertama sebagai pembuka, Pak Pradana, ini mungkin pemirsa Kompas TV ada yang tidak tahu kalau sebetulnya PT SMI ini memiliki standar pelindungan lingkungan dan sosial atau ISS begitu. Sebagai perkenalan begitu, apakah Bapak bisa menjelaskan secara singkat apa sih sebenarnya itu ISS dan mengapa penting dalam pembiayaan PT SMI? Iya, terima kasih Mas Yan. Jadi ISS itu kita mulai dari ESG dulu mungkin ya, Environmental Social Governance, di mana di situ adalah payung kebijakannya atau target-targetnya. Semua perusahaan pasti ingin punya target yang bisa dipenuhi dalam aspek environmental, social, dan governance. Kalau governance itu banyak yang sudah paham dan pakem-pakemnya jelas gitu ya. Kalau kita bicara good corporate governance itu banyak rujukannya dan sudah diaplikasikan di semua perusahaan. Kalau di aspek lingkungan dan sosial itu mungkin rujukan utamanya masih di regulasi pemerintah. Misalnya regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Dan itu sifatnya mungkin compliance based gitu ya. Nah, kalau kami mungkin untuk aspek I dan S-nya tadi, lingkungan dan sosialnya tadi, kita ingin punya suatu standar. Makanya lahir environmental dan social standard. Nah, itu kenapa kita mau punya standar, padahal sudah ada regulasi pemerintah yang mengatur gitu ya. Sebenarnya kita lebih pada memastikan bahwa semua proyek yang kami biayai dan debiturnya yang bertanggung jawab itu comply atau memenuhi regulasi lingkungan dan sosial dari pemerintah, tetapi juga menerapkan best practice. Nah, itu disitulah kita menerapkan standar itu supaya bisa menjadi best practice di industri, terutama yang kita biayai adalah industri infrastruktur. Oke, nah ngomong-ngomong soal standar, nih saya dengar-dengar ada 10 standar nih dari PT SMI terkait dengan ISS ini. Bisa Bapak jelaskan lebih detail lagi terkait dengan 10 standar ISS dari PT SMI dan juga tentunya bagaimana implementasi ISS ini dalam proses pembiayaan PT SMI? Iya, terima kasih Mas Ian. Jadi 10 standar ini kita tidak ambil dari ya 10 kayaknya it's a good number, nggak gitu juga. Berarti angkanya itu bukan angka sembarangan, dipas-pasin angka 10 gitu ya. Tetapi ternyata setelah kita pilih-pilih dan kita juga benchmark ya, banding-bandingkan. Jadi selain regulasi pemerintah, ternyata juga sudah ada lembaga-lembaga yang menerapkan ISS seperti yang di SMI sekarang punya. Contohnya adalah yang dulu lebih lama lagi, misalnya Bank Dunia atau Asian Development Bank. Mereka sudah punya itu namanya standar proteksi lingkungan dan sosial atau ISS tadi. Dan kebetulan kok jumlahnya mirip gitu, 10. Kalau kita lihat memang kita pilah-pilah aspek-aspeknya itu ya make sense sih, logik. Kalau 10 itu memang kita kedepankan. Apa aja sih 10 itu? Misalnya adalah aspek kalau di sisi sosial adalah ketenagakerjaan misalnya. Jadi melihat ke dalam apakah perusahaan sudah punya atau menerapkan standar-standar ketenagakerjaan yang sesuai dengan regulasi dan best practice. Lalu juga keselamatan dan lingkungan kerja, juga terkait dengan kalau untuk yang eksternalnya adalah pembebasan lahan dan pemukiman kembali ya, itu juga aspek-aspek yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur butuh lahan gitu ya. Atau kalau misalnya kita bicara keluhan ya, misalnya kan kita bicara kalau ada pembangunan biasanya ada yang pro dan kontra. Nah, kalau yang kontra itu apakah sudah ditampung dan apakah isu dan concernnya sudah diadres gitu ya. Nah, itu juga harus kita pastikan ada channel mekanisme penanganan keluhan. Nah, itu aspek-aspek sosial.
aspek-aspek lingkungan itu seperti halnya polusi, limbah B3, bagaimana menanganinya gitu ya. Lalu juga tentunya ada keanekaragaman hayati, biodiversity, karena kalau proyek infrastruktur biasanya melalui area yang mungkin di sananya sudah ada flora dan fauna dalam satu ekosistem yang harmonis. Ketika proyek itu masuk, jangan sampai harmonis ini terganggu dan akhirnya ada satwa atau flora yang punah. Nah, itu yang sangat disayangkan, harus kita mitigasi. Dan juga misalnya konservasi energi dan pemakaian sumber daya alam yang efisien. Jadi kita tidak mau melihat proyek yang jor-joran, memakai energi dan energinya pun juga tidak terbarukan, itu akhirnya akan mempunyai dampak yang buruk terhadap lingkungan. Jadi kita sebenarnya ingin memastikan proyek itu sustainable dan bertanggung jawab. Intinya itu sih. Dan kita lihat dari 10 aspek ini dan rasanya itu cukup pas untuk melingkupi semua risiko lingkungan dan sosial yang ada. Gitu. Cukup detail ya Pak ya, dari 10 ternyata standar tadi ternyata cukup detail sekali, terutama terkait dengan lingkungan begitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, saya dan juga mungkin pemirsa Kompas TV, gak lengkap rasanya kalau gak ada contoh Pak. Nih, terkait dengan contoh, apakah ada contoh nyata penerapan ISS dari PT SMI di lapangan? Ya. Contohnya adalah waktu kita ada proyek tol Pekanbaru Dumai. Itu bagian dari tol Trans Sumatera. Waktu itu kita melihat tol itu melewati area yang dipakai oleh gajah liar lokal yang bermigrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, entah untuk mencari makan atau apa. Nah, itu migrasi gajah-gajah liar itu melewati trase jalan tol. Nah, kita waktu itu memikirkan dampaknya, bisa jadi nanti gajah-gajahnya nekat menyeberang jalan tol sehingga menciptakan potensi kecelakaan, atau gajah-gajahnya takut menyeberang dan akhirnya tidak optimal hidupnya sebagaimana sebelumnya, sehingga bisa kualitas hidupnya menurun dan bahkan bisa punah. Itu yang kita takutkan. Akhirnya kita memberikan saran ke pemerintah dan kepada kontraktor untuk membuat terowongan-terowongan gajah supaya bisa dilalui gajah pada saat mereka ingin menyeberang dari satu titik ke titik lain, di mana sekarang ada jalan tol di antaranya. Nah, itu yang salah satu contoh di mana kita coba memastikan bahwa gajah-gajah liar itu terakomodir kepentingannya. Terkait juga dengan hal ini, Pak Pradana, PT SMI kan dikenal sebagai institusi dengan komitmen ESG yang dibahas tadi di awal. Apa saja pencapaian dan juga milestone penting terkait penerapan ESG di PT SMI selama beberapa tahun terakhir? Baik, kami berdiri 2009, tapi kami baru secara formal menginstitusikan yang namanya ISS tadi ya, Environmental Social Standard, di 2016. Kita bikin yang namanya Environmental Standard Management Framework. Ada juga kita membentuk tim yang khusus untuk itu. Nah, jadi kita mulai formal itu 2016 dan itu langsung diapresiasi oleh lembaga keuangan mitra kami gitu ya. Contohnya adalah Green Climate Fund. Green Climate Fund itu salah satu climate fund terbesar di dunia. Dan pada tahun 2017, 1 tahun setelah kami memformalkan ISS tadi, itu kami memperoleh akreditasi sebagai institusi keuangan pertama di Asia Tenggara yang dapat akreditasi Green Climate Fund. Jadi kami bisa menyalurkan dana-dana green dari Green Climate Fund itu sejak tahun 2017. Nah, itu suatu kehormatan bagi kami dan itu juga kami terus kembangkan lagi. Lalu kita juga masuk ke area fundraising atau penggalangan dana di pasar, ya, dari capital market. Itu kami ternyata di 2018 itu korporasi pertama Indonesia yang menerbitkan green bond di capital market di BEI. Itu kami sebagai pionir dan sekarang sudah banyak korporasi yang juga
menerbitkan green bond juga yang serupa. Artinya apa? Dana di capital market itu hanya bisa disalurkan ke proyek-proyek yang green. Nah, itu penting sekali untuk memobilisasi dana ke arah yang green tadi. Nah, kami juga dihargai juga oleh lembaga rating ESG, yaitu MSCI, itu lembaga internasional juga. Di 2024 itu kami terima peringkat ESG AA, yaitu termasuk kategori leader di Indonesia. Jadi kami merasa bahwa kami di jalan yang udah benar gitu ya, dan kita terus ingin tingkatkan. Dari sisi disclosure dan pelaporan kami juga dihargai juga. Kemarin baru saja kami dapat platinum rank dari Asia Sustainability Reporting Rating ASRAT 2025 ya. Kami dapat platinum dan itu juga membanggakan juga bagi kami. Oke, banyak sekali nih penghargaan-penghargaan yang didapatkan ya Pak. Ya. Ini kalau ngomong-ngomong soal global nih Pak, dengan semakin kuatnya standar ESG global, bagaimana kemudian PT SMI ini mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis dan juga pembiayaan ke depannya? Ya, rasanya kita sudah sepakat di internal maupun komitmen ke luar, ke eksternal, bahwa kami terus akan memperbesar porsi pembiayaan kami yang sifatnya berkelanjutan. Mau itu green, renewable, SDG related, itu kami fokus ke situ dan ingin terus memperbesar. Di sisi lain, kami juga sadar bahwa kami masih punya aset-aset pembiayaan yang sifatnya non-renewable, non-green. Misalnya di PLTU batubara. Kami juga berkomitmen untuk menurunkan porsi itu dan sebaliknya meningkatkan porsi renewable energy. Nah, hal-hal seperti itu kami memang targetkan dan kami laporkan, termasuk juga ke rencana aksi keuangan berkelanjutan yang kami laporkan ke OJK. Itu kami komit bahwa kami contohnya tahun depan ingin membangun 40 megawatt renewable energy misalnya. Kami sampaikan itu di rencana aksi keuangan berkelanjutan. Nah, jadi kami pun juga ingin yang namanya karbon netral. Jadi kami ingin karbon yang dihasilkan dari aktiviti kami dapat di-offset oleh aktiviti yang lain. Misalnya kami punya perjalanan dinas bagi staf-staf kami, kan itu kan menghasilkan greenhouse emission ya. Kalau kita pakai pesawat, pakai mobil, itu kan ada efek gas rumah kacanya dari situ. Nah, kita tahu bahwa itu harmful for environment. Jadi kita ingin ada offsetting, misalnya kita ada kegiatan CSR atau TJSL terkait dengan penanaman mangrove misalnya. Nah, itu cara kita untuk meng-offset karbon yang kami hasilkan sendiri. Yaitu kami juga targetkan untuk karbon netral di 2028. Jadi itu hal-hal itu memang kami dorong untuk terus secara progresif tingkatkan target-target kami capai sehingga kami juga lebih progresif. Baik, terima kasih Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Bapak Pradana Murti atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu ya Pak. Sama-sama Mas Ian, terima kasih selalu. Baik, itu tadi saudara perbincangan kami dan jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.